Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa Putri Permatasari dengan NIM 1107620209 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tugas infografis pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dan landasan kurikulum tahun 1964. Sejarah kurikulum tahun 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan tahun 1964. Isu yang berkembang pada rencana pendidikan ini adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, artinya aktif di kelas. Lalu, ada juga kreatif, yang berarti mampu untuk mengekspresikan seperti menulis, berbicara, menyanyi, menggambar, dan lain sebagainya. Produktif, yaitu siswa menyelesaikan pekerjaan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Cara belajar yang diajarkan menggunakan metode gotong royong terpimpin. Pemerintah juga menerapkan hari kerja. Apa sih hari kerja itu? Hari kerja, yaitu hari Sabtu, berarti siswa diberi kebebasan untuk berlatih di berbagai bidang kegiatan, seperti kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai dengan minat siswa. Rencana Pendidikan tahun 1964 melahirkan kurikulum tahun 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum tahun 1964 ini menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, seperti proses penerapan cipta ini menggunakan kekuatan pikiran dan imajinasi, lalu ada rasa, yaitu cara untuk menerapkan menggunakan kekuatan perasaan batin atau emosi jiwa. Karsa, keinginan atau kemauan yang kuat. Karya, sebuah hasil dari pemikiran kreatif siswa, dan juga ada moral, yaitu ajaran tentang baik buruknya tentang perbuatan. Hal ini disebut sebagai Pancawardhana. Sekarang kita akan membahas mengenai landasan kurikulum tahun 1964. Pergantian kurikulum pada dasarnya adalah hal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pergantian kurikulum ini sebagai pembaruan atau inovasi dalam kurikulum untuk melakukan evaluasi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia juga telah dilaksanakan oleh pemerintah. Bermacam inovasi sudah dicoba, antara lain penyempurnaan kurikulum, menata materi, didik, dan lain-lain. Ada 12 pergantian kurikulum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada tahun 1947, ini merupakan kurikulum yang pertama diterapkan di Indonesia. Lalu tahun 1964, yaitu ada Pancawardhana, ada Cipta, Rasa, Karsa, Karya, dan Moral. Lalu selanjutnya ada tahun 1968, ini adalah lanjutan dari kurikulum 1964. Lalu ada 1973, pemerintah membuat proyek perintis sekolah pembangunan. Lalu 1975, pendidikan lebih efektif dan efisien. Tahun 1984, pendekatannya ini adalah proses keahlian. Lalu tahun 1994, cara belajar siswa yang aktif. Dan 1997 ini menekankan kurikulum revisi dari 1994. Lalu 2004, kurikulum berbasis kompetensi. 2006 dimulai dengan KTSP. 2013, Student Center, pembelajaran lebih bermakna. Dan sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka. Pergantian kurikulum ini dimaksudkan untuk melaksanakan inovasi sistem pembelajaran nasional dalam bagian tingkatan kualitas pembelajaran. Kurikulum tahun 1964 ini adalah alat untuk membangun manusia Pancasilais yang sosialis Indonesia dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960. Yaitu yang pertama ada pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. Yang kedua, pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. Yang ketiga, pendidikan sebagai lembaga pengembang kebudayaan nasional. Yang keempat, pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik, dan fisik mental. Lalu yang kelima, pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat. Dalam landasan kurikulum tahun 1964 ini menekankan pada 3 hal. Yang pertama, pembentukan kebiasaan-kebiasaan serta sifat-sifat yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua,
mengembangkan keterampilan yang dimiliki anak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada anak baik akademis maupun non-akademis untuk bekal melanjutkan pendidikan selanjutnya. Baik, itulah video tentang infografis kurikulum tahun 1964, sejarah dan landasannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.